Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memberikan tips mengemudi khususnya mobil Matic untuk pemula. Nah, untuk mobil Matic sendiri ini tentunya beda sekali dengan mobil manual ya teman-teman, karena di sini kita tidak perlu lagi untuk menginjak kopling. Dan bisa dilihat sendiri untuk pedalnya khusus untuk Matic ini hanya ada dua teman-teman. Jadi hanya ini yang kiri itu untuk pedal rem dan yang kanan untuk pedal gas, dan tidak ada untuk pedal koplingnya. Dan untuk pengoperasiannya sendiri teman-teman, kita tidak perlu lagi untuk mengoper gigi ke gigi 1, gigi 2, gigi 3 maupun gigi 4. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk mobil Matic tuh hanya ada P. P ini untuk parking teman-teman. Jadi misalkan mobil mau diparkir itu harus kondisi dalam P, dan ketika mau start engine itu juga harus dari P, karena kalau misalkan nggak di posisi P ini mobil nggak bisa di start. Kemudian kedua adalah R. R di sini untuk reverse teman-teman. Jadi ketika kita memindahkan gigi ke sini mobil akan mundur. Kemudian yang ketiga N itu netral. Netral ini berfungsi ketika teman-teman tuh berhenti agak lama, karena kalau misalkan teman-teman hanya di D nggak dinetralin, kalau misalkan berhentinya lama itu akan panas teman-teman remnya. Jadi mendingan teman-teman ke N aja. Kalau misalkan berhenti lama, misalkan di lampu merah yang berhentinya lama itu ke N. Kemudian D dan 4. Kalau D itu untuk drive teman-teman. Jadi ini mobil akan bergerak maju. Nah, di sini itu mobil bisa ke dari gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan gigi 4 secara otomatis teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi memindahkan tuas persneleng untuk gigi 1, 2, 3, 4. Di sini maksimalnya gigi 4. Kemudian yang selanjutnya ke gigi 3. Ini untuk tanjakan-tanjakan yang nggak terlalu curam teman-teman. Jadi misalkan ada tanjakan yang nggak terlalu curam agar tenaganya itu lebih kuat, itu kita pindahkan ke gigi 3. Kemudian kalau ada tanjakan atau turunan yang lebih curam lagi, kita pindahkan ke gigi 2. Karena apa? Karena kalau ketika kita turun dari tanjakan itu, kalau hanya mengandalkan rem saja itu remnya akan panas, nggak ada engine brake. Jadi kalau misalkan biar remnya itu awet, kita pindahkan ke tuas persneleng 2 agar ada engine brake-nya teman-teman. Jadi sekarang kita praktekkan saja teman-teman tips mengemudi untuk kendaraan mobil Matic. Pertama-tama pastikan bahwa kaki kanan kita berada di rem. Kemudian tuas ini rem parkir itu kondisi bebas. Kemudian kita starter teman-teman. Kita starter. Nah, ini udah berbunyi teman-teman. Kalau misalkan nggak di posisi P, ini mobil tidak bisa di starter. Kita perhatikan saja ya. Kita matiin lagi. Kita pindahkan misal di ini kita pindahkan dulu. Untuk memindahkannya pun kondisi mesin harus kondisi hidup ya. Kita misalkan di N. Nah, di N. Kemudian kita matikan. Kemudian kita starter. Di N masih bisa teman-teman. Kalau di R coba ya. Coba di posisi R kita starter. Nah, tidak bisa di starter teman-teman. Ini sudah saya coba. Ini tidak bisa di starter. Kalau di posisi R, posisi D, posisi 3, posisi 2 ini nggak bisa di starter. Jadi utamakan kondisi di P. Soalnya ini roda akan terkunci dan tidak bergerak maju mundur secara otomatis teman-teman. Kalau di netral itu misalkan tanahnya itu kurang rata, itu bisa maju mundur sendiri teman-teman. Jadi pastikan di posisi P teman-teman kalau mau starter. Dan untuk parkir pun harus di posisi P. Kemudian oh ya teman-teman nih, kalau misalkan mau memindahkan gigi dari posisi P ke posisi R ke posisi N, itu pastikan
ini ditekan teman-teman, soalnya ini terkunci. Tapi kalau misalkan dari N ke D maupun ketiga, kedua, ini nggak perlu dikunci teman-teman. Nih kita perhatikan saja ya, kita hidupkan mesinnya. Nah ini kondisi mesin sudah hidup. Kalau misalkan dari P ke R kita nggak tekan, ini nggak bisa dipindah teman-teman. Jadi harus ditekan. Ini kayak gini, set, kita tekan baru bisa. Kemudian ke R, nah kayak gini bisa. Jadi kalau misalkan P ke R itu harus kondisi tuasnya ditekan. Kalau ke N ke D ini nggak perlu ditekan, nggak apa-apa. Kita kembali ke posisi P. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba berjalan maju teman-teman. Jadi untuk mobil matic ini, kalau misalkan kita mau maju dulu teman-teman, kita pindahkan ke D itu maju teman-teman. Kita nggak perlu ngegas dulu, nggak apa-apa. Kita cukup ini teman-teman, lepas rem secara pelan-pelan. Nih pelan-pelan. Saya nggak nginjak pedal gas. Kita lepas tekan pelan-pelan. Ini mobil sudah berjalan sendiri teman-teman. Dan kalau misalkan kita full lepas pedal rem, ini mobil sudah bisa berjalan sekitar 10 km per jam. Kalau misalkan kita lepas bebas seperti ini, itu bisa nyampe 10 km per jam. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang baru awal belajar mobil, ini nggak perlu kita main gas dulu, nggak apa-apa. Kalau misalkan bidangnya ini rata, jadi cukup kita lepas remnya aja, ini mobil sudah bisa berjalan teman-teman. Nah seperti ini. Jadi jangan main gas dulu kalau misalkan baru awal-awal belajar, itu nggak apa-apa. Soalnya lepas rem aja mobil sudah bisa berjalan maju. Kemudian untuk mundur pun sama teman-teman, kita nggak perlu neken pedal gas, ini mobil sudah berjalan mundur. Ini kalau misalkan dari N ke R, kalau misalkan tuasnya nggak ditekan, ini nggak bisa teman-teman. Jadi kuncinya atau rumusnya, dari N ke atas ini harus menekan shift lock. Kemudian dari N ke bawah, ke D, ketiga, kedua, ini nggak perlu kita neken. Nih, tuh nggak perlu kan. Tapi kalau dari N ke R harus neken shift lock. Kita tekan ke R. Kalau mundur teman-teman, itu kecepatannya lebih cepat daripada kita bergerak maju. Makanya kita harus siaga, kaki kanan berada di rem gitu. Jadi siap-siap kalau misalkan terlalu cepat, kita bisa langsung rem. Nah seperti ini teman-teman, kita lepas pelan-pelan. Ini mobil sudah berjalan mundur nih teman-teman. Bisa lihat sendiri, ini mobil bergerak mundur. Kemudian kita ke D lagi, kita maju lagi. Kita nggak perlu nginjek gas. Ini mobil sudah bisa berjalan teman-teman. Nah jadi kalau misalkan mau belajar, nggak perlu main gas dulu, nggak apa-apa itu teman-teman. Kemudian yang mau saya bagi lagi tipsnya teman-teman, khusus untuk mobil matic ini yang bekerja itu cuma kaki kanan teman-teman. Jadi kaki kiri ini bebas, jangan sampai kaki kanan kita di gas dan kaki kiri kita di rem. Soalnya takutnya nanti pas kita mau rem malah neken gas gitu. Jadi kaki kiri benar-benar bebas. Nah kalau misalkan cuma kaki kanan doang yang di pedal, itu kan kaki kanan kan bebas nih, mau misalkan mau ngerem dia nggak akan neken gas, soalnya cuma satu kaki. Tapi kalau misalkan kita dua-duanya nih, kaki kiri di rem, kaki kanannya di gas, itu takutnya nanti pas teman-teman mau ngerem itu gasnya juga ketekan juga, jadi nantinya pas di turunan itu malah lebih cepat gitu. Jadi tipsnya untuk mobil matic ini kaki kanan doang yang bekerja, kaki kiri bebas aja seperti ini teman-teman, dilurusin atau digimanain. Yang intinya yang bekerja kaki kanan doang. Untuk rem pun kaki tangan, kaki kanan, dan untuk gas pun kaki kanan, begitu teman-teman. Kemudian yang mau saya bagi lagi tipsnya, teman-teman harus hafal posisi ini teman-teman. Kapan kita menggunakan D, kapan kita menggunakan 3, kapan kita menggunakan 2. Jadi untuk D ini bebas teman-teman, itu bisa otomatis dari gigi 1 nyampe gigi 4.
kita nggak perlu lagi menekan atau memindahkan tuas persneleng. Jadi untuk gigi 1, 2, 3, 4 itu perpindahannya secara otomatis. Nah untuk gigi 3 itu untuk jalan tanjakan maupun menurun yang lebih curam gitu, yang butuh engine brake. Dan untuk gigi 2 nya itu untuk yang lebih curam agar bisa mendapatkan engine brake saat turun. Dan untuk rem pun nggak bekerja secara berat teman-teman, jadi kampasnya nggak cepat habis atau panas gitu. Mungkin itu dulu teman-teman tips dari saya untuk mengemudi mobil Matic. Tunggu saja untuk konten-konten berikutnya. Tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.